Tahu-tahu udah meninggal dunia. Itulah sifatnya dunia, baharu, yang dikatakan berubah-ubah. Tapi kalau ketika kita menjumpai yang namanya masalah-masalah di akhirat, ini gak akan bisa berubah-ubah, Pak. Karena akhirat itu sifatnya kekal dan abadi. Sifatnya itu kekal dan abadi, kehidupan akhirat. Saya ambil dalil. Kalau Bapak mau pingin tahu kehidupan di alam akhirat, saya ambil dalil. Ketika Bapak dalam keadaan tidur, maka tidur itu dekat dengan yang namanya kematian. Tidur itu ialah gambaran kematian yang kata Allah dalam Al-Quran. Maka ketika Bapak tertidur lelap, dalam keadaan tertidur, tahu-tahu Bapak itu bermimpi. Bermimpinya yang dikejar-kejar sama binatang buas, terus dikejar-kejar. Berhentinya itu mimpinya, berhentinya itu dikejar, itu karena kita terbangun, Pak. Begitu kita terbangun dari tidur, kita lihat, oh, cuma mimpi. Andai kata Bapak itu tidurnya gak bangun-bangun, terus Bapak itu gak sadar, gak bangun-bangun selamanya, apakah bisa berhenti ketika kita dikejar-kejar tadi oleh binatang buas? Itulah yang dikatakan kehidupan manusia setelah mati, ketika mereka itu masuk di alam barzah, yang terus senantiasa dikejar-kejar terus tanpa henti-hentinya, tanpa hentinya, sampai nanti suatu saat datanglah penolong-penolongnya. Siapa penolongnya? Itulah kalau ada anak kita yang dapat anak yang soleh, maka kita bisa terlepas daripada masalah-masalah di kehidupan alam akhirat. Makanya anak itu ialah aset bagi diri kita, yang menjadi penolong-penolong bagi diri kita. Kalau andai kata kita itu masuk di alam barzah, maka itulah gambaran ketika Bapak itu masuk di alam barzah, yang kehidupan alam akhirat kekal dan abadi. Tapi kalau andai kata begitu Bapak itu tidur, Bapak bermimpi yang indah, masuk ke dalam istana, rumah yang mewah, rumah yang besar, dan di dalamnya itu lengkap yang namanya isinya, dan Bapak pun mungkin kalau terbangun, ibaratnya itu loh, kok cepat kali mimpinya, karena saking indahnya tempatnya. Itulah tempatnya, bagiannya Bapak ketika hidup di alam akhirat, yang mendapatkan suatu kemenangan, suatu yang namanya kesenangan. Seperti siapa? Dicontohkan daripada sebuah hadis baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika istri daripada Nabi, Siti Khadijah, yang awalnya jadi orang kaya, orang yang mewah, begitu hartanya dia itu habis untuk memperjuangkan agamanya, maka Siti Khadijah pun tidur terlelap di dalam pangkuannya baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia terlelap tidur, langsung dia terbangun. Terkejut dia bermimpi.
ditanyakan oleh baginda Nabi, "Ya Rasul, saya bermimpi. Saya masuk ke dalam suatu rumah. Rumah itu yang seperti istana yang amat luar biasa." Maka baginda Nabi pun tersenyum. Apa kata baginda Nabi? "Itulah hartamu yang ada di alam akhirat. Itulah yang bakal engkau tempati dalam kehidupan alam akhirat. Itulah gambaran suatu kematian." Jadi jangan sempat ketika kita itu menghadapi namanya kematian mendapatkan suatu masalah-masalah. Jadi bagaimana caranya kita itu biar jangan mendapatkan masalah-masalah dalam kehidupan alam akhirat nanti. Coba Pak, saya mau tanya, ketika Bapak itu mendoakan orang mati, doanya itu kalau bagi laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu. Ini untuk laki-laki. Jadi kalau bahasanya itu hu. Kalau untuk bagi kaum perempuan, maka bahasanya itu Allahumma firlaha warhamha. Kenapa kok dibaca laki-laki hu dan kenapa kok di perempuan itu dibaca ha? Coba kira-kira Pak. Ada nggak yang bisa jawab kira-kira? Ada nggak yang bisa jawab? Kenapa kok laki-laki itu hu, kok perempuan itu ha? Kalau andai kata kita itu nggak bisa jawab, macam mana kita mau mendoakan orang tua kita? Macam mana kita mau tahu kehidupan di alam akhirat kalau kita itu bakal punya harta di akhirat? Coba. Kalau nggak kenal hu, nggak kenal ha. Jangan kita anggap sepele Pak. Nanti ujung-ujungnya apa? Hu ha ha hu ha ha begitu nanti. Kalau nggak kenal hu-nya, nggak kenal ha-nya. Jadi kalau andai kata kita tahu siapakah hu, maka hu itu yang dikatakan dia. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, huwal awalu wal akhiru wal jahiru wal batinu. Huwal, dia yang awal dan dia pula yang akhir. Dia yang jahir dan dia pula yang maha gaib. Jadi Allah menunjuk dia. Huwa, hu, dia. Siapakah dia itu kira-kira? Coba. Siapakah dia? Maka kalau andai kata kita paham, yang awal itulah Muhammad dan yang akhir itulah Muhammad. Yang johir itulah Muhammad dan yang batin itulah Muhammad. Maka manusia ini punya asal usul jiwa yang asal usulnya itu dari Muhammad. Asal usul jiwanya itu yang asal usulnya dari Muhammad. Karena kenapa? Muhammad inilah yang awal, mula pertama dijadikan oleh Allah. Sebelum adanya dunia, sebelum adanya surga, sebelum Muhammad ini